Oke, pada sesi ini kita akan coba men-setup database untuk newsletter kita. Jadi nanti di dalam database itu akan terdapat eh, beberapa record yang berisi informasi tentang berita yang akan kita tampilkan di dalam aplikasi newsletter kita. Nah, sebelumnya kita akan coba men-setup database sebuah tabel untuk news tadi itu ya. Oke. Nah, untuk setup database di dalam Laravel, kita bisa menggunakan file .env untuk men-setup uh, lokasi dari database kita. Nah, kita di sini kita akan menggunakan MySQL. DB hostnya itu adalah localhost, atau Anda bisa ganti ini dengan localhost ya. Kemudian nama databasenya kita ubah saja jadi sama dengan nama aplikasi kita ya, My Newsletter. Kemudian untuk databasenya di tempat saya itu username password, databasenya juga password. Oke. Nah, untuk men-setup, untuk meng-create tabel di dalam Laravel, kita akan menggunakan beberapa komen ya. Nanti kita akan lihat. Nah, sekarang kita akan coba meng-create database untuk database kita ya. Saya akan menggunakan konsol. Teman-teman bisa menggunakan GUI atau SQL editor lainnya sama saja. Saya akan menggunakan konsol di sini ya. Untuk di konsol kita bisa mengetik perintah MySQL -u, kemudian dilanjutkan dengan nama user, root kita atau user yang punya privilege untuk meng-create database, kemudian -p ya. Nah, nanti setelah kita ketik akan mengeluarkan password ya. Kita masukkan password database kita. Oke. Nah, kemudian kita akan menggunakan perintah create database diakhiri dengan nama database kita. Itu my newsletter ya. Oke. Nah, kemudian teman-teman bisa mengecek apakah database kita sudah terbentuk dengan menggunakan perintah show databases ya. Nah, oke, di sini sudah ada ya database kita. Jadi kalau kita masuk ke dalam database kita, menggunakan perintah use my newsletter. Oke, kita bisa show tables juga, tapi kita nggak punya tables ya. Nah, oke, untuk meng-create tabel kita bisa menggunakan tools migration yang disediakan oleh Laravel ya, seperti ini ya. Nanti teman-teman bisa buka web browser masing-masing, kemudian pergi ke halaman ini, terus teman-teman bisa lihat di bagian database dan migration ya. Nah, di dalam dokumentasi ini teman-teman akan menemukan sebuah perintah namanya artisan make migration. Kemudian diakhiri dengan nama dari tabel kita ya. Contohnya seperti ini ya. Contohnya di sini PHP artisan make migration create user table creates sama dengan user, atau mungkin bisa dibawain juga sama ya, tapi biasanya saya menggunakan perintah yang di atas ini ya. Oke.
kita coba saja. Nah, kita exit sini ya, clear. Kemudian kita akan menggunakan perintah ini ya, kita copy saja. Copy. Nah, ini adalah label dari migration kita, jadi kita ubah. Kalau tadi kalau nama tabelnya user, maka dia tulisnya sebenarnya create user table ya. Nah, kalau kita news, kita buat saja sini news, dan kemudian create-nya kita ganti tadi dari user, kita ganti dengan news ya. Jadi news ini adalah nama dari tabel kita. Nah, oke. Setelah kita mengexecute, maka kita bisa lihat dari keterangan di dokumentasi Laravel migrasi kita ya, command migration kita itu akan ditempatkan di filenya akan ditempatkan di database migration. Maka kita coba pergi ke database migration. Nah, oke. Nah, jika teman-teman lihat di sini, maka kita punya sebuah file yang namanya persis seperti apa yang kita cantumkan di sini, yang kita ketik sini ya, create new table. Nah, di sini secara default Laravel akan memberikan kita dua buah function. Pertama adalah function up, kemudian adalah function down. Nah, yang perlu diperhatikan oleh teman-teman adalah function up ya. Nah, di dalam function ini kita akan buat scaffolding atau kerangka dari tabel kita. Nah, untuk tabel kita ya, kita akan memasukkan beberapa kolom di dalam tabel kita. Pertama adalah big increments. Big increment ini adalah sequence ya, sequence kolom ya. Jadi kalau kita menambahkan record ke dalam tabel kita, maka ID-nya akan terisi secara otomatis. Yang kedua, kita nggak butuh timestamp ya. Yang kedua, kolom kita itu kolom untuk newsletter kita kolom title. Tapi kita tipe datanya string. Nanti kalau string itu dia akan convert ke dalam varchar. Nanti kita coba lihat setelah kita mengexecute migration kita nanti ya. String kita buat saja di sini stringnya title ya. Title ini adalah judul dari newsletter kita. Kemudian table string konten ya. Nanti ini adalah untuk konten atau isi dari newsletter kita. Kemudian kita juga ada author ya, author. Jadi ini adalah juga string author. Kemudian kita saya rasa cukup ya. Jadi kita tambahkan dulu string content dan authornya. Jadi nanti tabel kita itu akan punya 4 kolom ID, title, content, dan author ya. Sekarang kita coba untuk mengexecute atau menjalankan file migration kita ya. Nah, di dalam dokumentasi ini dibilang untuk menjalankan semua outstanding migration kita, maka kita bisa menggunakan perintah php artisan migrate ya. Nah, kita coba aja, kita ketik sini, copy ya, kita paste, jalankan. Di sini sepertinya ada kesalahan ya. Dia bilang unknown database
new letter. Oh, bukan my new letter ya, tapi my newsletter. Nah, teman-teman bisa cek di sini ya, di dalam file .env ya. Ketik sini s ya, simpan. Dan juga bagi teman-teman jangan lupa ya menyimpan ya. Kita simpan juga file migration kita. Clear, kita jalankan lagi. Nah, oke. Sekarang sudah kelihatan ya. Nah, saya akan masuk lagi ke dalam file MySQL saya. Atau bagi teman-teman yang sudah menginstal extension SQL tool, bisa di sini ya. Saya akan pakai extension MySQL SQL tool saya yang sudah terinstall di Visual Code. MySQL connectionnya my newsletter ya, database-nya my newsletter, namanya root, bisnya password ya. Coba tes dulu. Oke, bagus ya. Save ya. Oke, nah di sini adalah nama database kita, di bawahnya adalah tabel. Nah, kalau kita lihat di dalam tabel itu kita punya 1, 2, 3, 4 ya. Nah, yang 3 ini 1, 2, 3 ada 4 ya, termasuk migration itu sendiri. Nah, yang paling penting yang kita bisa perhatikan adalah tabel news kita ya. Nah, kalau teman-teman lihat tabel news kita sudah berisi kolom-kolom yang sesuai kita definisikan di depan sini ya, yang dalam file migration kita. Nah, oke, itu adalah bagaimana cara kita men-setup database menggunakan tools yang disediakan oleh Laravel ya.